Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Baihaqi STHI MAG selaku dosen pengampu mata kuliah hadis, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nadia Wati, Ardila Hanusa Fitri, dan Rabiatul Adawiyah, dengan judul materi etos kerja. Baik, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian etos kerja. Etos kerja dapat diartikan sebagai pandangan bagaimana melakukan kegiatan yang bertujuan mendapatkan hasil atau mencapai kesuksesan. Bekerja di dunia bagi umat Islam merupakan bekal di akhirat kelak. Hidup di surga di akhirat kelak merupakan tujuan dan impian kesuksesan setiap umat Islam. Kesuksesan tersebut juga tidak terlepas dari kesuksesan di dunia melalui ibadah dan amalan sebagaimana diajarkan dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah akidah, syariah, dan amal. Jadi umat Islam tidak cukup hanya melakukan ibadah kepada Allah dan Rasul saja, tetapi juga dituntut untuk melakukan amal perbuatan berupa bekerja. Lalu materi yang selanjutnya yaitu hadis tentang pekerjaan. 3 pekerjaan yang paling baik menurut Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada bekerja dengan tangan sendiri, yang kedua jual beli yang mabrur, dan yang ketiga pekerjaan yang paling diberkahi. Bekerja dengan tangan sendiri, yang menguatkan alasan bahwa pekerjaan yang paling baik yang pertama sebelum jual beli yang mabrur adalah dapat kita lihat pada hadis, tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Karena Nabi Daud alaihissalam dahulu juga makan dari hasil kerja keras tangannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2072 dari Al-Mikdad. Lalu yang kedua, jual beli yang mabrur. Mata pencarian yang terbaik adalah jual beli yang mabrur. Dalam Subul As-Salam, As-Sa'ani mengatakan, yang dimaksud jual beli yang mabrur adalah jual beli yang tidak ada sumpah dusta sekedar untuk melariskan dagangan. Begitu pula yang selamat dari tindakan penipuan. Dan yang terakhir, pekerjaan yang paling diberkahi. Dalam hal ini, para ulama berselisih berpendapat. Imam Al-Mawardi, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa yang paling diberkahi adalah bercocok tanam karena tawakalnya lebih tinggi. Sementara Imam Nabawi berpendapat bahwa yang paling diberkahi adalah pekerjaan dengan tangan. Menurut Imam Nabawi, bercocok tanam itu lebih baik. Baik, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, Saudari Ardila Hanusa Fitri, hadis tentang larangan meminta-minta. Dari Hubsyi bin Junadah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala min ghairi fakrin faka'annama ya'kulul jamro." Barang siapa meminta-minta padahal dirinya tidaklah fakir, maka ia seakan-akan memakan bara api. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian ada hadis tentang mukmin yang kuat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah azza wa jalla daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu. Serta janganlah sesekali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membukakan pintu perbuatan syaiton. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 2664. Sekian paparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.